Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak hebat seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik kelas 4, tema 1, subtema 1, bahasa Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, terlebih dahulu kita harus belajar tentang paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan gagasan pokok sebagai pengendalinya. Ciri paragraf dalam suatu karangan adalah letak baris pertama agak menjorok ke dalam, biasanya mencapai 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Memakai gagasan pokok yang dinyatakan dalam kalimat utama. Memakai gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Memiliki satu kalimat utama saja dalam sebuah paragraf. Kita buka buku tematiknya ya. Di halaman 1 dan 2 terdapat karangan dengan judul Pawai Budaya. Kita akan belajar menghitung berapa jumlah paragraf dalam karangan tersebut. Kita sudah belajar bahwa awal paragraf ditandai dengan tulisan yang menjorok ke dalam. Yuk kita hitung berapa paragrafnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita tahu bahwa dalam karangan Pawai Budaya terdapat 5 paragraf. Sebuah paragraf dibangun dari beberapa unsur, yaitu gagasan pokok, gagasan pendukung, kalimat pokok, dan kalimat pendukung. Jenis paragraf ada 3. 1. Paragraf deduktif. Gagasan pokok berada di awal paragraf. 2. Paragraf induktif. Gagasan pokok berada di akhir paragraf. Paragraf campuran, gagasan pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf. Setelah kita tahu tentang paragraf, sekarang waktunya kita beralih ke gagasan pokok. Gagasan pokok atau bisa disebut juga gagasan utama adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok dapat berupa kalimat utama atau pokok paragraf. Maksudnya, gagasan pokok bisa berupa seluruh kalimat utama secara utuh, bisa juga hanya sebagian dari kalimat utama. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Sekarang kita ambil contoh cerita tentang Pawai Budaya di paragraf pertama ya. Paragraf ini terdiri dari 6 kalimat. Setelah kita baca dengan hati-hati dan cermat, kita bisa simpulkan bahwa kalimat utamanya adalah di kalimat pertama. Jadi, gagasan pokok ada di kalimat pertama, sedang gagasan pendukung ada di kalimat kedua sampai kalimat ke-6. Karena kalimat kedua sampai kalimat ke-6 menguraikan atau menambahkan informasi untuk gagasan pokok. Mari sekarang kita jabarkan. Gagasan pokok ada di kalimat Pawai Budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kemudian diuraikan oleh kalimat pendukungnya, yaitu kalimat kedua sampai ke-6.
Mengapa pawai budaya sangat menarik? Karena pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kemudian diuraikan lagi, siapa warga Kampung Babakan? Di sana ada Udin dan teman-teman yang tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Diuraikan lagi di mana pawai budaya itu dilaksanakan. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Selain Udin dan teman-temannya, ada kakek Udin pun sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, demikian ya anak-anak. Semoga pembahasannya mudah kalian pahami dan mudah kalian mengerti. Dan semoga kalian bisa mendapat ilmu pada pembahasan bahasa Indonesia hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pelajaran yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.